Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Haryo, Prodi Ilmu Hukum Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video praktek peradilan perdata. Yang terhormat, yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Bogor, pada kesempatan kali ini perkenalkan saya advokat Sri Haryo yang berdomisili di Bogor, merupakan kuasa khusus, pemegang kuasa khusus penggugat yang bernama Andi. Berikut seperti yang terlampir di dalam permohonan, bahwasanya saya sudah ditunjuk oleh saudara Andi selaku pemilik sebidang tanah seluas 1000 meter persegi yang terletak di Kecamatan Cisarua, Bogor, yang berwenang melaksanakan kewajiban dalam maupun di luar pengadilan dari dan oleh karena untuk dan atas nama saya sendiri berkedudukan di Bogor, yang disebut pemberi kuasanya yaitu Bapak Andi. Kepada saya Sri Haryo, advokat yang berkantor di Bogor. Kuasa saya terima pada tanggal 15 Agustus 2023. Selanjutnya Bapak Hakim yang terhormat, di sini akan saya bacakan surat gugatan yang dibuat oleh saya selaku kuasa hukum kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Bogor di Jalan Pengadilan nomor 10 Bogor, Jawa Barat. Dengan hormat, yang bertanda tangan di sini nama Sri Haryo, adalah advokat yang beralamat di kantor firma hukum Sri Haryo dan rekan di Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus yang saya terima tanggal 1 Agustus 2023 pada tanggal 15 Agustus 2023, bertindak untuk mewakili atas nama saudara Andi yang selanjutnya sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dan tuntutan ganti kerugian terhadap saudara Budi yang beralamatkan di Bogor, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Gugatan ini diajukan atas alasan sebagai berikut. Yang pertama, saudara Budi tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana telah terikat dalam suatu perjanjian jual beli tanah yang telah disepakati. Yang kedua, sampai hari ini tidak ada itikat baik dari saudara Budi untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Berdasarkan alasan tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bogor memutus sebagai berikut. Primer, yang pertama, membayar kerugian yang saudara Andi alami karena terjadinya wan prestasi yang dilakukan oleh saudara Budi dengan kerugian material sebesar 1 miliar rupiah. Selanjutnya, subsidiar, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini kami ajukan atas perhatian, dan dikabulkannya gugatan ini kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, kuasa hukum penggugat Sri Haryo. Demikian untuk pembacaan surat gugatan. Selanjutnya adalah pembacaan untuk surat replik penggugat. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan membacakan surat replik penggugat
Surat replik penggugat nomor perkara 25/PDT-G/2023/PN.BGR. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor, yang bertanda tangan di bawah ini nama Sri Haryo, pekerjaan sebagai advokat atau kuasa hukum yang beralamat di Bogor, bertindak untuk dan atas nama serta sebagai kuasa hukum penggugat. Nama lengkap Tuan Andi, tempat tanggal lahir Bogor 12 Desember 1980, pekerjaan wira swasta, alamat Jalan Dahlia nomor 25 Bogor. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Agustus 2023, dengan ini menyampaikan replik penggugat atas jawaban tergugat dalam perkara wan prestasi jual beli tanah antara Tuan Andi sebagai penggugat melawan Tuan Budi sebagai tergugat sebagai berikut: bahwa penggugat menolak seluruh dalil dan keterangan tergugat sepanjang tidak diakui secara tegas dalam replik ini, serta menegaskan kembali seluruh isi gugatan penggugat sebagaimana telah diajukan dalam surat gugatan tertanggal 15 Agustus 2023. Bahwa tergugat dalam jawabannya mengakui telah terjadi perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat tertanggal 15 Januari 2023 dengan harga 1 miliar rupiah dan uang muka sebesar 300 juta rupiah telah dibayarkan oleh tergugat. Namun demikian, tergugat tidak mengakui dan tergugat juga mengakui tidak melaksanakan kewajiban pembayaran tahap kedua tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian. Dengan demikian, pengakuan tersebut telah cukup untuk membuktikan adanya wan prestasi pasal 1243 KUH Perdata karena tergugat telah lalai memenuhi kewajiban pembayaran dalam waktu yang diperjanjikan. Selanjutnya, bahwa alasan keterlambatan pembayaran karena keterlambatan pencairan kredit bank tidak dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa atau force majeure sebagaimana dimaksud dalam pasal 1244 dan 1245 KUH Perdata, karena keterlambatan pencairan kredit bank merupakan resiko pribadi tergugat yang seharusnya telah diperhitungkan sebelum membuat perjanjian. Force majeure hanya berlaku apabila terjadi kejadian luar biasa di luar kekuasaan manusia seperti bencana alam, perang, atau peraturan pemerintah yang melarang pelaksanaan perjanjian. Dalam hal ini, tidak terdapat peristiwa yang tidak terduga yang membuat tergugat sama sekali tidak dapat memenuhi prestasinya. Dengan demikian, dalih force majeure tergugat adalah tidak berdasar hukum dan tidak dapat dijadikan alasan pembebasan tanggung jawab. Selanjutnya, bahwa penggugat menolak pernyataan tergugat yang mengklaim telah beritikat baik. Justru tidak adanya pelaksanaan kewajiban sesuai waktu perjanjian menunjukkan kurangnya itikat baik tergugat, sebagaimana diatur dalam pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata yang menegaskan suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik. Bahwa meskipun tergugat telah menyampaikan permohonan perpanjangan waktu secara lisan dan tertulis, hal tersebut tidak menghapus keterlambatan atau wan prestasi karena perubahan isi perjanjian harus disetujui oleh kedua belah pihak secara tertulis sesuai dengan pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata. Dalam kasus ini, penggugat tidak pernah menyetujui perubahan waktu pembayaran sehingga perjanjian tetap berlaku sesuai kesepakatan awal. Bahwa dalil tergugat yang menyatakan bahwa penggugat belum mengalami kerugiannya nyata adalah keliru.
Karena akibat keterlambatan pembayaran, penggugat 1. Tidak dapat melakukan transaksi jual beli lain terhadap tanah tersebut. 2. Menanggung kerugian finansial dan peluang investasi yang hilang. Ketiga, mengalami beban administratif tambahan karena harus melakukan somasi dan proses hukum. Kerugian ini jelas bersifat material dan imaterial. Dan sesuai dengan pasal 1243 KUH Perdata, tergugat wajib mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaiannya. Selanjutnya, bahwa perjanjian jual beli tanah antara penggugat dan tergugat tetap sah dan mengikat. Namun, tergugat telah wan prestasi karena melanggar isi perjanjian secara substansial, yaitu tidak membayar sesuai jadwal yang disepakati. Oleh karena itu, penggugat berhak menuntut pembatalan perjanjian dan ganti rugi, sebagaimana diatur dalam pasal 1266 KUH Perdata yang menyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Berdasarkan seluruh uraian di atas, penggugat melalui kuasa hukum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menolak seluruh dalil dan jawaban tergugat untuk seluruhnya. 2. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 3. Menyatakan tergugat telah melakukan wan prestasi terhadap perjanjian jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2023. Yang keempat, menyatakan alasan keterlambatan pencairan kredit bank bukan termasuk force majeure. Kelima, menghukum tergugat untuk membayar sisa harga tanah sebesar 700 juta rupiah kepada penggugat beserta denda keterlambatan 1% per bulan sejak tanggal jatuh tempo sampai pelunasan. Yang keenam, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi material dan imaterial sebesar 100 juta rupiah. Ketujuh, menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara. Demikian replik ini disampaikan dengan harapan agar majelis hakim yang mulia berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya. Bogor, 20 Agustus 2023, hormat kami kuasa hukum tergugat Sri Haryo. Demikian tadi pembacaan replik penggugat atas perkara wan prestasi jual beli tanah. Yang selanjutnya adalah akan saya bacakan berkaitan dengan surat pembuktian wan prestasi yang dibuat oleh Tuan Andi kepada Tuan Budi. Majelis Hakim yang terhormat, perkenankan saya untuk membacakan surat pembuktian wan prestasi. Surat pembuktian wan prestasi nomor 01/SPW Romawi 1 2023. Yang bertanda tangan di bawah ini nama Andi, alamat Jalan Mawar nomor 10, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Pekerjaan wira swasta. Dengan ini menyampaikan surat pembuktian wan prestasi terkait pelaksanaan perjanjian jual beli tanah antara saya, penggugat, dan nama Budi, alamat Jalan Melati nomor 5, Kecamatan Cisarua, Bogor, pekerjaan karyawan swasta. Berikut penjelasan kronologi perjanjian. Pada 15 Januari 2023, penggugat dan tergugat telah menandatangani perjanjian jual beli tanah seluas 1000 meter persegi di Cisarua, Bogor dengan harga yang disepakati 1 miliar rupiah. Pembayaran dilakukan 2 tahap. Tahap pertama atau uang muka sebesar 300 juta rupiah telah dibayar pada tanggal perjanjian.
Selanjutnya, pelunasan sebesar 700 juta rupiah dengan batas waktu 3 bulan setelah penandatanganan atau paling lambat tanggal 15 April 2023. Setelah pelunasan, penggugat akan menyerahkan sertifikat dan memproses balik nama kepada tergugat. Adapun fakta yang terjadi di lapangan, terdapat one prestasi yang dilakukan oleh Bapak Budi yang mana hingga 6 bulan setelah batas waktu pelunasan, yaitu sampai Oktober 2023, tergugat tidak melunasi pembayaran sesuai perjanjian. Saya selaku penggugat telah mengirim somasi yang pertama tertanggal 20 April 2023 dan somasi yang kedua tanggal 10 Mei 2023. Namun, tergugat tidak memberikan pelunasan, melainkan meminta waktu tambahan karena alasan belum mendapat pinjaman bank. Atas hal tersebut, saya mengalami kerugian karena tanah tidak dapat dijual kepada pihak lain selama menunggu kepastian tergugat. Penggugat mengalami kerugian secara material dan imaterial karena tertahannya hak untuk memanfaatkan objek tanah. Tergugat telah lalai atau telah melakukan one prestasi karena tidak memenuhi prestasi pokok berupa pelunasan harga tanah. Penggugat mengambil dasar hukum atas terjadinya one prestasi berdasarkan yang pertama, Pasal 1238 KUH Perdata dijelaskan bahwa debitur dianggap lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah nyata diperingatkan dengan somasi. Kedua, Pasal 1243 KUH Perdata bahwa ganti rugi dapat dituntut akibat kelalaian debitur. Ketiga, Pasal 1338 KUH Perdata bahwa perjanjian mengikat sebagai undang-undang. Penggugat telah memberikan somasi sebanyak 2 kali tetapi tidak dilaksanakan oleh tergugat. Dengan ini, penggugat mengajukan surat pembuktian one prestasi beserta lampiran. Yang pertama, fotokopi perjanjian jual beli tertanggal 15 Januari 2023. Kedua, bukti pembayaran uang muka sebesar 300 juta rupiah. Yang ketiga, somasi yang pertama dan somasi yang kedua. Yang keempat, bukti chat atau korespondensi dengan tergugat. Yang kelima, fotokopi identitas para pihak. Lampiran ini yang dapat digunakan sebagai alat bukti surat dalam perkara one prestasi di pengadilan negeri. Pasal 164 HIR _pasal 1866 KUH Perdata. Bogor, 20 Januari 2024, penggugat Andi. Demikian video yang saya buat untuk mengerjakan tugas mata kuliah praktik peradilan perdata. Semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Mohon maaf jika masih ada kekurangan dalam penyampaian. Mohon untuk dibimbing menjadi lebih baik. Terima kasih. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.